Pemalsuan ayat Quran. Video ini sebenarnya bagian dari 3 series video yang membahas tentang bagaimana usaha para penterjemah Quran membuat ayat-ayat Quran itu cocok dengan satu sama lainnya atau dengan kata lain agar tidak berkontradiksi. Adapun ketiga video tersebut berjudul sebagai berikut. Ilmu cocok logi dalam Islam. Ayat Quran yang dipalsukan. Allah dalam Islam tidak sah. Sudah menonton video yang berjudul Ilmu Cocok Logi dalam Islam? Video berikut ini sebenarnya adalah sambungan dari video tersebut. Dalam video tersebut di atas kita sudah membuktikan bagaimana para penterjemah Quran sudah berusaha menyisipi kata-kata dalam kurung yang tidak ada dalam Quran bahasa aslinya dalam upaya mereka membuat teks Quran masuk akal atau sesuai dengan pengertian dalam Islam. Ternyata dalam usaha mereka tidak berhenti pada menyisipkan kata-kata dalam kurung saja. Mereka semakin menajdi berani dengan menambahkan kata yang sebenarnya tidak ada dalam Quran. Sekarang mari kita lihat dari surah 5 ayat 68 yang diambil dari terjemahan Departemen Agama RI. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi dan dalam huruf tebal. Di dalam kasus ini penterjemah sudah tidak malu-malu lagi untuk memalsukan ayat Quran dengan menyisipkan kata yang tidak ada dalam bahasa aslinya tanpa menggunakan tanda kurung sama sekali. Surah 5 ayat 68. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Lalu bagaimana sebenarnya dalam bahasa aslinya bahasa Arab? قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Jelas bahwa dalam bahasa aslinya tidak ada kata Al-Quran seperti dalam terjemahan Indonesianya. Artinya sebenarnya dari kata wama unzila ilaikum min rabbikum adalah dan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan kata-kata tersebut bisa saja berarti Zabur atau kitab-kitab lainnya yang diturunkan kepada rasul-rasul lainnya, yang dalam Islam berjumlah 312 rasul. Lalu mengapa harus sisipi kata Al-Quran? Bahkan dengan jelas ayat tersebut di atas adalah wahyu Allah SWT kepada para ahli kitab. Kalau kita terjemahkan secara bebas maka kita akan bisa melihat siapa yang dimaksudkan dengan kamu di sana. Saya akan sengaja menyisipkan kata-kata setelah kata kamu atau mu. Kata, hai ahli kitab, kamu, ahli kitab, tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu, ahli kitab, menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan yang diturunkan kepadamu, ahli kitab, dari Tuhanmu, Tuhan ahli kitab. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, ahli kitab, dari Tuhanmu, Tuhan ahli kitab, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu, ahli kitab, bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Tentunya kaum muslim seperti biasanya akan berkelit dengan mengatakan bahwa maksud yang diturunkan kepadamu merujuk pada Muhammad. Apakah benar asumsi tersebut? Mari kita lihat ayat yang sebelumnya pernah dibahas sebelumnya. Surah 18 ayat 27. And recite,
O Muhammad, what has been revealed to you of the book of your Lord? There is no changer of his words, and never will you find in other than him a refuge. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Apakah mungkin apa yang dimaksudkan sebagai diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, dalam ayat di atas adalah Quran? Jawabannya adalah tidak mungkin Quran, karena kita tahu pada saat itu Quran belum berbentuk buku atau kitab. Kalau kita bandingkan dengan terjemahan Inggrisnya yang diambil dari Sahih International, maka akan jelas kata Al-Quran hanyalah kata tambahan yang dilakukan penterjemah. Say, O people of the scripture, you are standing on nothing until you uphold the law of the Torah, the Gospel, and what has been revealed to you from your Lord. And that which has been revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and disbelief. So do not grieve over the disbelieving people. Anda bisa lihat bagaimana para pakar Islam yang menggunakan ilmu cocoklogi agar kontradiksi-kontradiksi dalam Quran bisa terlihat sejalan. Dari sekian banyaknya video yang sudah saya buat, apakah Anda, kaum muslim masih terus saja berpegang teguh pada sesuatu yang sudah terbukti palsu?